Dan hari ini saudara kita akan menyambung firman Tuhan. Kemarin kita sudah membaca bagaimana akhirnya saudara Yerobeam itu melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Dan Tuhan berkata, aku akan melenyapkan semua orang laki-laki dari keluarga Yerobeam. Sampai akhirnya anaknya sakit dan akhirnya anaknya mati. Tetapi anaknya itu mati, hanya anak itu yang mendapat kuburan yang layak. Sebab Tuhan berkata, di antara semua keluarga Yerobeam, hanya anak itulah yang didapati Tuhan. Di mata Tuhan terdapat sesuatu yang baik. Saudara, ya Tuhan itu melihat loh ya, kalau dalam hidup kita ini terdapat sesuatu yang baik, ya maka Tuhan itu memperhitungkan. Yang selebihnya dikatakan dilenyapkan Tuhan, ada yang dicabik oleh singa, ada yang mengalami hajaran Tuhan, dimakan burung-burung di udara, sehingga akhirnya dikatakan di sana ya Tuhan akhirnya memberikan perhentian kepada anak itu saudara, dan Tuhan membangkitkan baginya seorang raja yang baru atas Israel yang nanti akan melenyapkan keluarga Yerobeam seperti kenyataannya sekarang ini. Dan kemudian dikatakan Tuhan akan menghajar bangsa Israel juga karena dosa-dosa mereka. Ia akan lepas tangan terhadap orang Israel oleh karena dosa-dosa yang telah dilakukan oleh Yerobeam yang mengakibat orang Israel juga berdosa pula. Bayangkan kalau Tuhan lepas tangan, apa yang akan terjadi dengan hidup kita. Dan sesudah itu dikatakan bangkitlah istri Yerobeam, dia pergi kepada seorang nabi kemarin Ahia untuk menanyakan soal kematian anaknya, dan akhirnya sampailah ia ke Tirsa. Ketika ia melangkah masuk ke kota itu, di pintu rumah matilah anaknya saudara ya. Dan dikatakan di sana dan Tuhan akhirnya menepati apa yang diucapkan lewat nabinya yaitu Ahia. Selebihnya dari riwayat Yerobeam, bagaimana ia berperang dan bagaimana ia memerintah, sesungguhnya semuanya sudah tertulis dalam kitab sejarah raja-raja Israel. Dan lamanya Yerobeam memerintah itu 20 tahun. Kemudian ia mendapat pemerhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya, maka anaknya pun akhirnya menjadi raja menggantikan dia. Ya, kita akan lanjutkan sekarang masih di 1 Raja-Raja pasal yang ke-14 ayat yang ke-21, sambungan riwayat Rehabeam. Yerobeam sudah selesai, sekarang Rehabeam anak Salomo saudara ya. Ayat yang ke-21, adapun Rehabeam anak Salomo ia memerintah di Yehuda. Rehabeam berumur 41 tahun pada waktu itu ia menjadi raja. Dan 17 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem, kota yang dipilih Tuhan di antara segala suku Israel untuk membuat namanya tinggal di sana. Nama ibunya ialah Naama, seorang perempuan Amon. Jadi kalau Yerobeam 20 tahun pemerintahannya, tetapi Rehabeam hanya dikatakan sana 17 tahun. Ya dia memerintah di Israel, Yehuda. Tetapi 22, tetapi orang Yehuda melakukan apa yang jahat di mata Tuhan dan mereka menimbulkan cemburunya dengan dosa yang diperbuat mereka lebih daripada segala yang dilakukan oleh nenek moyang mereka saudara. Ya, dan kita lihat di sini bagaimana Yerobeam berdosa membuat bangsa itu menyembah kepada allah-allah lain. Rehabeam juga saudara mengakibatkan bangsa Indonesia bangsa Israel juga berdosa terhadap Tuhan. Dan Tuhan itu juga menghukum dia saudara ya. Dan akhirnya saudara ini mengacu pada penyembahan berhala yang jahat di mata Tuhan. Mereka menimbulkan cemburu Tuhan ya. Karena apa saudara dikatakan di sana ayat 23, sebab mereka pun juga mendirikan tempat-tempat pengorbanan dan tugu-tugu berhala dan tiang-tiang berhala di atas setiap bukit yang tinggi dan di bawah setiap pohon yang rimbun. Bahkan ada pelacuran bakti di negeri itu. Mereka berlaku sesuai dengan segala perbuatan keji bangsa-bangsa yang telah dihalau Tuhan dari orang Israel. Kita lihat saudara, bangsa Israel di bawah pemerintahan Raja Rehabeam anak Salomo membangun juga tugu-tugu berhala. Dan itu adalah tugu-tugu dari batu yang diletakkan di sebelah mesbah kafir. Tugu-tugu ini diduga melambangkan atau mewakili Tuhan. Seperti halnya Yerobeam membuat lembu emas untuk disembah di Betel dan di Dan, akhirnya Rehabeam juga membuat tugu-tugu berhala yang menggantikan posisi Tuhan, melambangkan itu Tuhan di antara bangsa Israel. Tetapi pada tahun kelima dikatakan di sana,
Pada tahun kelima zaman Raja Rehabeam, majulah Sisak Raja Mesir menyerang Yerusalem. Ia merampas barang-barang perbendaharaan rumah Tuhan dan barang-barang perbendaharaan rumah raja. Semuanya dirampasnya. Ia merampas juga segala perisai emas yang dibuat Salomo. Sebagai gantinya Raja Rehabeam membuat perisai-perisai tembaga yang dipercayakannya kepada pemimpin-pemimpin bentara yang menjaga pintu istana raja. Ya, jadi saudara, kita lihat kehancuran demi kehancuran datang ke atas ya bangsa Israel. Tidak peduli kerajaan utara, kerajaan selatan juga mengalami. Ketika Rehabeam berkuasa, dia mewarisi kerajaan Salomo itu. Dia adalah pewaris ya yang kuat dan memang tunggal sebagai anak Salomo. Semua yang diinginkannya bisa diperolehnya, namun rupanya dia tidak menyadari ya mengapa dia mendapatkan demikian banyak atau bagaimana semua itu diperoleh. Ya, dan kita melihat di sini dia tidak sungguh-sungguh menjaga, sehingga akhirnya ya pada waktu itu saudara datanglah Raja Mesir, dikatakan Sisak, ya Raja Mesir menyerang Yerusalem. Dia merampas semua perisai-perisai yang dibikin oleh Salomo dari emas. Ya bayangkan perisai dari emas saudara. Dulu kita tahu Salomo sangat kaya. Dia merampas harta-harta benda raja. Harta-harta berharga di kerajaan Salomo dirampas oleh Sisak, ini Raja Mesir saudara. Ya, dan ya Rehabeam itu tidak merasa bahwa dia sudah berjuang untuk mendapatkan semua harta itu. Karena dia hanya mendapatkan. Jadi dia itu kurang menghargai, ya kurang merasa memiliki, ya sehingga akhirnya ya dia tidak tahu bagaimana juga Salomo memperoleh semua itu karena perkenanan Tuhan. Dan ini memberikan pelajaran kepada Rehabeam. Ya Allah mengizinkan Sisak, raja dari Mesir, untuk menyerbu Yehuda dan Israel. Mesir bukan lagi merupakan kekuatan di dunia, ya seperti sebelumnya pada saat itu. Dan Sisak yang mungkin tidak menyukai ya kesuksesan besar Raja Salomo pada waktu itu. Ya, dia bertekad untuk mengubah hal tersebut. Akhirnya pasukan Sisak ya sebenarnya tidak cukup kuat saudara untuk menghancurkan Yehuda dan Israel. Namun Sisak membuat mereka ya menjadi demikian lemah sehingga mereka tidak dapat sekuat dulu lagi. Ya, akhirnya Rehabeam pun luluh lantah saudara, karena dia tidak merasa memperjuangkan apa yang diperoleh, ya apa yang didapat dari Daud, bagaimana memperoleh itu. Dan akhirnya bahkan Rehabeam ya mendengarkan penasihat-penasihat anak-anak muda yang belum berhikmat, dan akhirnya itulah yang terjadi. Dan sebagai ganti perisai-perisai emas yang dicuri oleh Sisak, dia membuat perisai dari tembaga. 26 ya dikatakan saya 28, setiap kali raja masuk ke rumah Tuhan, bentara-bentara membawa masuk perisai-perisai itu, dan mereka pula yang mengembalikannya ke kamar juga para bentara. Selebihnya dari riwayat Rehabeam dan segala yang dilakukannya, bukankah semuanya itu tertulis dalam kitab sejarah raja-raja Yehuda? Dan terus-menerus perang ada antara Rehabeam dan Yerobeam. Kemudian Rehabeam mendapat pemberhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya, dan ia dikuburkan di samping nenek moyangnya di kota Daud. Nama ibunya ialah Naamah, seorang perempuan Amon. Maka Abiam anaknya menjadi raja menggantikan dia. Dan setelah ya Rehabeam mati, anaknya naik tahta menggantikan dia. Jadi saudara, tepat 5 tahun setelah kematian Salomo, bait Allah dan istana dijarah oleh penyerang-penyerang asing. Betapa cepatnya kemuliaan dan kekuasaan itu lenyap. Betapa cepatnya uang lenyap. Betapa cepatnya ya segala kekayaan itu lenyap. Ya apa yang dikenan Tuhan diberikan semuanya hilang. Ketika bangsa Israel menjadi rusak dan tidak lagi bermoral secara rohani di hadapan Tuhan. Dalam waktu singkat, ya mereka kehilangan segalanya. Kekayaan, penyembahan berhala, kedursilaan telah menjadi lebih penting bagi mereka daripada Allah. Ya, dan ketika Allah hilang dari kehidupan kita, maka segala sesuatu menjadi tidak berguna. Tidak peduli berapapun berharganya kelihatan itu semua. Saudara, kalau kita tidak sungguh-sungguh belajar untuk
mempertahankan hidup dalam kekudusan. Tuhan itu tidak minta banyak loh. Tuhan itu tidak berkata kepada bangsa Israel, kamu harus punya tentara yang kuat untuk bisa mempertahankan kerajaanmu. Tuhan tuh tidak bilang begini, kamu harus punya kuasa yang kuat, kamu harus melatih semua orang-orangmu yang kuat supaya kerajaanmu tak kokoh. Tidak loh. Tuhan hanya bilang, hiduplah sungguh-sungguh taati firmanku. Hiduplah sungguh-sungguh menjadi pelaku firmanku. Jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri. Supaya kerajaanmu kokoh sampai selama-lamanya. Cuma itu yang Tuhan minta. Tapi lihat, pemberontakan dosa menyebabkan bangsa Israel kehilangan kemuliaan Tuhan. Baik, kita akan melanjutkan sekarang 1 Raja-Raja pasal yang ke-15, saudara. Judul perikopnya adalah Abiam Raja Yehuda. Dalam tahun ke-18 zaman Raja Yerobeam bin Nobat, dikatakan di sana, Raja Yerobeam bin Nobat, Dan di sana dikatakan jadi rajalah Abiam atas Yehuda. 3 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Maaka, anak Abisalom. Abiam hidup dalam segala dosa yang telah dilakukan ayahnya sebelumnya, dan ia tidak dengan sepenuh hati berpaut kepada Tuhan Allahnya seperti Daud nenek moyangnya. Tetapi oleh karena Daud, maka Tuhan Allahnya memberikan keturunan kepadanya di Yerusalem dengan mengangkat anaknya menggantikan dia, dan dengan membiarkan Yerusalem berdiri, karena Daud telah melakukan apa yang benar di mata Tuhan dan tidak menyimpang dari segala yang diperintahkan Tuhan kepadanya seumur hidupnya, kecuali dalam perkara Uria orang Het itu, dan ada perang antara Rehabeam dan Yerobeam seumur hidupnya. Saudara, akhirnya ketika Rehabeam mati, Tuhan mengangkat seorang raja baru yang bernama Abiam, Abiam diangkat menjadi raja atas Yehuda karena Tuhan ingat kepada Daud akan janjinya bahwa Tuhan akan mengokohkan kerajaannya. Sekalipun pada akhirnya kerajaan itu sudah terpecah menjadi 2 sehingga Yerobeam dibeli 10 suku, tetapi Tuhan tetap memperhitungkan Daud dan semua janji-janji Tuhan kepada dia, saudara. Dan kita melihat di sini, saudara, dikatakan bahwa pada akhirnya Tuhan ingat kepada Daud karena Daud itu hidup benar di hadapan Tuhan, kecuali dalam perkara Uria, Daud tercatat sebagai orang yang hidup benar dan taat, kecuali hanya dalam satu hal, tentang Betseba. Dia bersinah, tetapi pada akhirnya dia membunuh suaminya itu Uria. Dosa terbesarnya adalah membunuh Uria karena persinahannya, dan itu tetap tercatat, saudara. Ayat yang ke-7 dikatakan, selebihnya dari riwayat Abiam dan segala yang dilakukannya, bukankah semuanya itu tertulis dalam kitab sejarah Raja-Raja Yehuda? Dan ada perang antara Abiam dan Yerobeam. Kemudian Abiam mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya, dan ia dikuburkan di kota Daud. Maka Asa anaknya menjadi raja menggantikan dia. Kita lanjut ayat yang ke-9, Asa Raja Yehuda. Dalam tahun ke-20 zaman Yerobeam, Raja Israel, Asa menjadi raja atas Yehuda. 41 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama neneknya yang perempuan ialah Maaka, anak Abisalom. Jadi memang ini turunannya Daud, turun temurun. Tapi akibat dia neneknya berbuat dosa, akhirnya anaknya berbuat dosa, cucunya berbuat dosa. Memang dosa ini memang penghancur, saudara. 41 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Jadi setelah bapaknya meninggal, dan Tuhan mengangkat anaknya, saudara, yang baru, anak Abisalom yang bernama Asa. Asa melakukan apa yang benar di mata Tuhan seperti Daud bapa leluhurnya. Ia menyingkirkan pelacuran, bakti di negeri itu, dan menjauhkan segala berhala. Jadi Asa ini ketika diangkat menjadi raja, dia melakukan apa yang benar di mata Tuhan seperti Daud. Dan dia juga menjauhkan segala berhala, berhala-berhala yang dibuat oleh nenek moyangnya, saudara, sehingga dikatakan bahkan ia memecat Maaka neneknya dari pangkat ibu suri karena neneknya itu membuat patung Asyera yang keji.
Jadi dan Asa juga merobohkan patung yang keji itu dan membakarnya di lembah Kidron. Ya, sekalipun bukit-bukit pengorbanan tidak dijauhkan, ya, namun Asa berpaut kepada Tuhan dengan segenap hatinya. Ya, sepanjang umurnya ia membawa, ya, dikatakan persembahan-persembahan kudus ayahnya dan persembahan-persembahan kudusnya sendiri ke rumah Tuhan, yakni emas dan perak serta barang-barang ya lainnya. Jadi kita melihat Asa ini ketika diangkat Tuhan menjadi raja, dia nggak tanggung-tanggung. Dia hidup benar, dia melakukan apa yang benar, dan dia memecat neneknya sendiri, yaitu mamah dari ayahnya. Dipecat, kenapa? Karena neneknya itu membuat patung dan menyembah patung yang menyakiti hati Tuhan. Ya, dan ada perang antara Asa dan Baesa raja Israel sepanjang umur mereka. Baesa raja Israel maju berperang melawan Yehuda dan ia memperkuat Rama dengan maksud mencegah lalu lintas kepada Asa raja Yehuda. Tetapi Asa mengambil segala emas dan perak yang masih tinggal dalam perbendaharaan rumah Tuhan dan dalam perbendaharaannya, ya, dikatakan dalam perbendaharaan rumah Tuhan, ya, dan tetapi Asa mengambil segala emas dan perak yang masih tinggal dalam perbendaharaan rumah Tuhan dan dalam perbendaharaan rumah raja dan menyerahkannya kepada pegawainya. Kemudian Raja Asa mengutus mereka kepada Ben-Hadad bin Tabrimon bin Hersion, Raja Aram, yang diam-diam dikatakan di sana, ya saudara, dengan diam-diam dia membawa saudara semua, ya, kekayaan daripada yang dipunyai oleh perbendaharaan rumah Tuhan. Ya, dia mengutus pegawainya itu, dia bawa emas perak untuk menemui raja, ya, Ben-Hadad bin Tabrimon, ya, bin Hesion, Raja Aram yang diam di Damsyik, saudara. Dia bawa itu, untuk apa dia membawa itu, saudara, ke sana? Dengan satu pesan dia sampaikan, ada perjanjian antara aku dan engkau, antara ayahku dan ayahmu. Di sini kukirim kepadamu suatu bingkisan, yakni emas dan perak. Marilah, batalkanlah perjanjianmu dengan Baesa raja Israel, supaya ia undur daripadaku. Lalu Ben-Hadad mendengarkan permintaan Raja Asa. Ia menyuruh panglima-panglimanya menyerang kota-kota Israel, dan ia mengalahkan Iyon dan Abel Bet Maaka dan seluruh Kinerot, ya, serta seluruh tanah Naftali. Segera sesudah Baesa mendengar hal itu, ia berhenti memperkuat Rama dan ia menetap di Tirsa. Tetapi Raja Asa mengerahkan seluruh, ya, segenap orang Yehuda, seorang pun tidak ada yang terkecuali. Mereka harus mengangkat batu dan kayu yang dipergunakan Baesa untuk memperkuat Rama. Raja Asa menggunakannya untuk memperkuat Geba, Benyamin, dan Mispa. Jadi kita tahu sejak Yerobeam dan Rehabeam itu terjadi pertempuran terus antara Israel dan Yehuda, dua kerajaan, ya, yang sudah terbagi, kerajaan utara dan selatan, dan mereka ini berantem terus, saudara, sehingga pada waktu itu Raja Asa menyerahkan semua, ya, perbendaharaan, kekayaan, harta benda yang dipunyai oleh istana dan rumah Tuhan dibawa kepada, ya, temannya, ya, yaitu Raja Damsyik, untuk meminta perlindungan, ya, agar dia melindungi, ya, Asa, yaitu kerajaan Yehuda, daripada serangan Israel di bawah kekuasaan Raja Baesa, saudara, ya. Dan dikatakan di sana Raja Asa mempergunakannya untuk memperkuat Geba. Selebihnya dan dari seluruh riwayat Asa dan segala kepahlawanannya dan segala yang dilakukannya dan kota-kota yang diperkuatnya, bukankah semua itu tertulis dalam kitab sejarah raja-raja Yehuda? Tetapi pada masa tuanya ia menderita sakit pada kedua kakinya. Kemudian Asa mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya, dan ia dikuburkan di samping nenek moyangnya di kota Daud, bapa leluhurnya. Maka Yosafat anaknya menjadi raja menggantikan dia. Sehingga,
Ya Asa pun mati dan Yosafat menggantikan Asa duduk di kursi. Tapi lihat sejarah bangsa Israel, ia menjadi dua kerajaan yang terpecah belah saudara, dan itu semua akibat dosa. Kita belajar banyak hal, kita mau bertobat dalam banyak hal agar hidup kita juga ya tidak sia-sia dan kita tidak jatuh di dalam berbagai dosa yang akhirnya membuat kita ini celaka dan masuk dalam malapetaka. Karena itu saudara, mari kita mau satukan hati, kita berdoa, kita tunduk kepala saudara. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur ya, kami berdoa mengucap syukur atas segala yang Tuhan lakukan atas hidup kami. Kami terima kasih Tuhan, Engkau mengingatkan kami bahwa Tuhanlah yang sudah menetapkan segala hal di hidup kami untuk kami lakukan. Tuhan bawa kami untuk senantiasa hidup dalam perkenanan Tuhan. Kami belajar dari kisah raja-raja di bangsa Israel, bagaimana mereka tidak mentaati Tuhan sehingga mereka jatuh di dalam banyak persoalan dan masalah. Kami berdoa Bapak, biarlah Engkau bawa hidup kami semakin hari semakin berkenan. Mari Bapak Ibu buka hati dan tanganmu, karena itu terimalah kiranya berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Roh Kudus turun atas hidup kita mulai hari ini bahkan sampai kali yang kedua. Tuhan Yesus datang menjemput kita, nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati saudara, shalom dan Immanuel. Selamat malam.